karena bagaimanapun juga Labuan Bajo ke depannya itu akan disiapkan untuk menjadi smart city. Smart city. Saya sampaikan untuk menjadi smart city kita butuh smart people. People, ya. Halo, selamat pagi sobat PLC. Ketemu lagi bareng kita di sini di ngobrol bareng PLC. Oke, mungkin pertama saya perkenalkan diri, nama saya Paul Haniwadi, di sini dosen manajemen pemasaran internasional, dan kita ada tamu spesial hari ini, ada Pak Ondi yang merupakan dosen atau Kaprodi dari Teknik Informasi Prodi. Iya. Halo Pak Ondi, apa kabar? Halo Pak, selamat pagi Pak. Ini walaupun satu kampus tapi kita harus salaman ya. Betul. Dan itu salaman, wajar, betul. Wajar. Salaman itu bagian daripada bagaimana kita silaturahmi. Betul, sepakat sekali. Ya, Pak Ondi, pagi ini kita akan ngobrol banyak tentang Prodi Teknik Informasi ya. Teknologi informasi. Oke. Baik Pak, untuk pertama mungkin Pak Ondi boleh sedikit kasih gambaran bagaimana Pak Ondi bisa kerja sebagai dosen di sini. Itu yang kita perlu tahu. Profil Pak Ondi, perjalanan Pak Ondi sehingga bisa jauh-jauh dari Lombok ya. Dari Lombok bisa datang ke sini, mungkin sedikit menceritakan tentang perjalanan Pak Ondi untuk bisa menjadi dosen di sini dan menjadi Kaprodi, mungkin sedikit bisa diceritakan Pak Ondi. Silakan Pak Ondi. Oke, baik, terima kasih Om Paul. Saya panggil Om saja. Siap, betul. Jadi sapaan biasa kita ya. Betul sekali. Baik, perkenalkan saya Ondi Asroni selaku dosen dan juga Kaprodi di program studi D3 Teknologi Informasi. Yang hingga hari ini kami masih stay mengabdi di PLC, Politeknik Elbajumu di sini. Kalau tadi Om Paul bertanya tentang bagaimana awal mula kami datang ke PLC. Jadi dulu di tahun 2019 itu Om, tepat di tanggal 11 Februari, menginjakkan kaki jam 11 siang di Bandara Komodo ya. Pertama kali itu, saya masih sangat ingat sekali bahwa kemudian hari pertama saya ke timur. Ya, jadi alhamdulillah saya sudah bergabung di sini kurang lebih selama 4 tahun 7 bulan. 4 tahun 7 Jadi bulan. hampir sudah mendekati 5 tahun. Ya. Betul sekali, dan saya masih setia karena memang mengajar adalah passion saya sendiri Om. Saya suka sekali mengajar itu. Betul. Apalagi lebih-lebih di bidang teknologi informasi. Berarti Pak Ondi termasuk kampus kita kan baru sudah menginjak 5 tahun. Betul. Pak Ondi termasuk pionir juga nih. Iya. Kalau dihitung pionir juga Om, kayaknya ada yang lebih awal. Tapi saya ya 1 tahun setelah berdirinya saya bergabung. Saya ingat kampus kita ini masih becek dulu. Jadi ya. Belum dikasih paving, belum ini ya. Aspal apa segala macam, belum ada segala macam. Dan itu alhamdulillah kita masih stay di sini. Betul sekali. Oke, thank you. Pak Ondi mungkin bisa ceritakan sedikit kapan Prodi Teknologi Informasi ini mulai dibentuk atau didirikan? Kan mungkin dari awal belum teknik Prodi ini kan belum ini kan? Oke, baik. Jadi di awal Om, semenjak kedatangan kami di tanggal 11 Februari tadi itu adalah Prodi ini sendiri belum ada waktu itu. Seingat saya sendiri, ada Pak Richard, ada Alam, ada Pak Zakaria namanya satu, dan ada lagi Pak, lupa saya, ada 5 orang waktu itu, di mana yang kelima inilah kemudian ijazahnya yang dikirim untuk membuka program studi waktu itu. Jadi tepat pembukaan program sebagai dosen studi. home base. Betul, dosen home base itu 5 orang ini.
Di awal akhirnya itulah kemudian yang dilayangkan ke pusat dan pada tanggal peresmian kampus kita, yaitu tanggal 1 April, 1 April, oke. seingat saya dulu, datanglah menteri dari Kemenristek Dikti membawa surat izin operasional telah dibukanya 2 program studi waktu itu, yaitu D4 Akuntansi Perpajakan dan D3 Teknologi Informasi. Awalnya di awal pembukaan sebenarnya namanya adalah RPL tadinya. RPL. Rekayasa Perangkat Lunak kita mau buka. Tapi entah seperti apa kendalanya di jalan ataukah di pusat akhirnya memutuskan D3 Teknologi Informasi. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi pembukaannya itu adalah pas di semester di Agustus. Jadi di Juni itu pembukaannya, penerimaannya itu adalah di Agustus 2019 itu. Oke, begitu. Kira-kira seperti itu untuk pembukaannya, sejarah sedikit yang saya ketahui. Iya, berarti sobat PLC, Pak Ondi termasuk salah satu pioner untuk prodi. Ya bisa disebut seperti itu. D3. Betul. Teknologi informasi. Ya. Tapi Om, sebagai informasi, saya tidak langsung menjabat sebagai Kaprodi. Itu. Karena memang saya sebelumnya merasa adalah Pak Richard kalau nggak salah. Betul. Jadi waktu itu adalah saya merasa kemampuan saya belum bisa nih. Kepemimpinan saya atau skill kepemimpinan saya itu kayaknya belum terbentuk nih. Saya harus belajar dulu dari orang lain. Dan mungkin ini pesan moral buat sahabat PLC dimanapun berada, bahwa kemudian untuk memulai menjadi orang itu tuh nggak gampang. Betul. Untuk menjadi orang yang luar biasa itu tidak langsung begitu diterima di dunia industri langsung saya pengen jadi GM, saya pengen jadi supervisor dan seterusnya. Harus bisa. Harus dari bawah dulu. Saya sepakat. Dan ini yang saya rasakan di PLC hingga di titik ini. Oke. Seperti itu, Om. Terus Pak Ondi, mungkin kita sekarang bicara mengenai prodi sendiri. Kira-kira prodi D3 Teknologi Informasi ini apa sih keunikannya? Ya, sehingga sahabat-sahabat PLC ini bisa lebih banyak tahu, sehingga kita mungkin bisa lebih mengulas tentang prodi. Bicara tentang keunikan, tentu juga ada kaitannya dengan keberadaan program studi itu sendiri. Oke. Di mana dia buka, di daerah seperti apa dia dibuka. Nah, kebetulan program studi D3 Teknologi Informasi yang di mana hari ini teknologi sendiri itu sudah merambah ke semua bidang, ke semua lini. Mau bicara teknologi, bahkan hari ini kita mau bicara tentang beli baju itu harus paham teknologi. Mau pergi beli makanan, bicara teknologi. Di industri 4.0. Di industri 4.0 dan sampai sekarang bahkan sedang digaungkan untuk 5.0. Sepakat. Lalu kemudian kalau ditanya apa uniknya? Keunikan pertama yaitu adalah vokasi. Mungkin tidak kemudian secara spesifik keunikannya, Om. Tetapi kemudian kenapa saya bilang dari sisi vokasi? Di timur ini nih, mungkin ada banyak politeknik di Kupang salah satunya dan di mana. Tetapi kemudian di sini politeknik yang bergerak di 70% praktik dengan 40% teori itu adalah sebuah keunikan. Sepakat. Kenapa? Karena Labuan Bajo hari ini itu membutuhkan skill yang praktis, membutuhkan sumber daya yang mumpuni, yang bisa. Nah, makanya keunikan yang pertama yaitu adalah kita menerapkan praktek 70% dan teori 40%. Lalu keunikan yang kedua yaitu adalah kita juga ada mata kuliah, Om. Nama mata kuliahnya adalah Green Technology. Green Technology. Betul sekali. Jadi Green Technology ini adalah perpaduan antara ilmu sains dengan ilmu lingkungan. Jadi bagaimana kemudian kita melakukan integrasi dengan ilmu teknologi yang ada hari ini dengan lingkungan yang ada di sekitar. Teknologi yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Itu yang betul sekali. Nah, contohnya yang sudah terjadi di Labuan Bajo kita sebut saja adalah sepeda listrik. Hari ini terjadi. Betul. Lalu kemudian sepeda listrik yang ada di Labuan Bajo ini pada hari ini itu sudah dikenal banyak orang. Itu adalah salah satu bentuk penerapan daripada green technology. Itu ramah lingkungan. Akan kalau kita bicara lebih lanjut lagi, green technology ini sendiri itu akan kemana-mana. Betul. Kalau hari ini kita mengenal Apple
Apple sendiri itu bukan hanya sekedar fokus di teknologi tentang smartphone, ya. tentang berbicara teknologi, tetapi salah satu kemajuan yang dia bentuk adalah ada nama robotnya yang dia bangun itu adalah, kalau saya tidak salah, Daisy. Robot Daisy. Robot Daisy ini adalah Wah, ini pengetahuan baru buat saya juga nih. Robot Daisy. yang mampu melakukan daur ulang limbah industri. Yang bisa dipakai ulang. Kemudian Daur ulang ya. oleh robot itu sendiri. Ternyata kita Mesin kemudian ada robot. betul sekali dan dia mampu melakukan daur ulang. Nah, dan di D3 Teknologi Informasi ada satu mata kuliah itu yaitu tentang bagaimana penerapan teknologi atau green teknologi di industri, khususnya juga di Labuan Bajo. Saya kira ini beberapa ya yang kemudian menjadi keunikan sendiri di program studi ini. Selain kemudian ada beberapa profil lulusan yang memang kita targetkan untuk alumni D3 Teknologi. Oke. Baik Pak Ondi, mungkin berikutnya saya coba menggali bagaimana setelah keunikan. Betul. Terus kemudian kira-kira mahasiswa kita ini nanti dia punya skill-skill apa saja yang bisa Selesai digunakan dari ya D3 ini. Iya. Betul sekali. Setelah lulus nanti dia punya skill-skill apa saja sih yang bisa menjadi bekal untuk di dunia industri nanti. Betul. Iya. Pertama, kalau apa saja atau akan dibawa kemana saja anak-anak kita ini, skill apa sebenarnya yang diperoleh setelah bergabung bersama PLC atau khususnya di D3 Teknologi Informasi. Pertama, yang sangat kita tekankan hari ini yaitu adalah spesialis networking, yaitu fokus di jaringan. Spesialis networking. Betul sekali. Yaitu fokus di jaringan. Hari ini Labuan Bajo sekali lagi sebagai sampel, tidak ada sampel lain soalnya yang bisa kami kemukakan yaitu tentang kebutuhan industri di Labuan Bajo. Kan lebih realistis ya. Betul. Jaringan 4 tahun saya berada di sini itu sudah berkunjung dengan beberapa industri yang ada di hotel, baik hotel yang sudah berdiri maupun hotel yang mau baru. Pasti butuh namanya seorang administrator jaringan. Betul. Sepakat. Dan kurikulum kami itu di beberapa mata kuliah baik di semester 1, 2, 3, 4 itu selalu ada mata kuliah yang berkaitan dengan jaringan itu. Betul. Jadi memang kita sangat menekankan itu. Nah, kenapa kemudian kok harus jaringan, Pak? Sekali lagi itu adalah kebutuhan industri. Industri betul. Jadi sekali lagi itulah yang kemudian kami tekankan sekali untuk anak-anak kita untuk bisa paham bagaimana kemudian konfigurasi yang terjadi, bagaimana membangun topologi jaringan, bagaimana konfigurasi mikrotik dan seterusnya itu kita ajarkan di D3 Teknologi Informasi. Lalu yang kedua skill apa saja? Apakah kemudian hanya itu saja? Oh enggak. Ada lagi namanya yang kita tekankan hari ini untuk media promosi di bidang visual namanya desain grafis. Desain grafis. Oke. Itu yang kemudian hari ini kita ketahui desain banyak di mana-mana bertebaran, bantuan Canva aplikasi atau website yang sudah disediakan template-nya dengan berbagai macam jenis template sudah ada. Hari ini sangat mudah sekali untuk mendesain. betul. Tetapi kemudian apakah fokusnya hanya di situ? Enggak, masih banyak sekali aplikasi-aplikasi yang terbaru. Seperti Photoshop misalnya, CorelDRAW, dan itu kan butuh pembelajaran. Betul, sepakat. Sehingga yang kami tekankan pun juga adalah multimedianya. Multimedia yang kami ajarkan itu adalah editing video, editing foto, dan kemudian bagaimana membuat vektor grafis yang menggunakan CorelDRAW. Nah, itu semuanya mereka peroleh yaitu mengambil D3 Teknologi. Termasuk di bagian Om sendiri yaitu adalah di bagian recording. Beberapa aplikasi sound untuk misalnya Audacity namanya kemudian dan yang lain-lain itu juga mereka belajar tentang itu. Termasuk pembuatan logo juga. Itu nanti yang ingin saya ulas juga dengan Pak Ondi untuk kira-kira teknologi informasi ini kan dia akan relate kemana-mana nih. Betul sekali. Dan termasuk marketing bakal ada digital marketing. Betul sekali. Ya, terus kemudian di perhotelan sempat saya ngajar di prodinya Pak Ondi ERP ya, ERP, Enterprise. Itu kan tentang bagaimana resource. Oke. Kira-kira mungkin Pak Ondi bisa kasih gambaran di
D3 Teknologi Informasi ini kira-kira relate ke prodi apa saja sih? Bisa masuk gitu. Oke, baik. Itu mungkin biar teman-teman tadi- sahabat PLC bisa tahu juga bahwa Betul. dia cuma bukan bekerja sebagai di satu bidang saja, tapi bisa relate dengan bidang-bidang lain. Betul Iya. sekali. Nah, seperti pembicaraan kita tadi itu, Om, bahwa teknologi hari ini itu adalah merambat kemana-mana saja. Betul, sepakat. Apakah kemudian ngambil teknologi informasi hanya difokuskan di jaringan, hanya difokuskan di desain semua? Enggak. Hari ini adalah anak-anak yang mengambil teknologi itu bisa masuk ke sekolah, bisa masuk ke hotel, bisa masuk ke pertanian, bisa masuk ke apa saja teknologi. Betul. Mau misalnya kerja di bidang apa namanya, di industri hotel, kita sebut saja industri hotel. Oke, hotel itu butuh nggak seorang adminis jaringan? Butuh. Betul Butuh di office nggak untuk office, Excel dan seterusnya pembuat laporan? Butuh. Anak IT bisa nggak masuk? Bisa. Kemudian kita bicara di pemerintahan, anggaplah pemerintah itu tidak akan pernah lepas namanya komputer, Om. Betul. Minimal bisa office, Official, betul. Excel, Word, Betul. akses kah Aplikasi dan yang lain seterusnya. basic ya, Itu basic basic aplikasi, sekali. ya. Tapi apakah kemudian ditanya bisa masuk ke situ? Anak IT bisa di pemerintahan. Betul. Kemudian sebut lagi di pertanian. Hari ini pertanian itu untuk melakukan penjualan, Om, bukan hanya sebagai penjualan yang dilakukan itu adalah mereka offline saja. Betul. Tapi hari ini kita mengenal namanya online. Online, betul. Apakah kemudian semuanya bisa? Di TI itu salah satu ada materi yang bicara tentang copywriting. Copywriting, yes. Jadi bagaimana kemudian mereka itu menarasikan produk yang mereka jualkan untuk menarik pelanggan atau pembeli. Itu juga kita betul. ajarkan. Copywriting relate sekali dengan marketing. Ya, Betul digital sekali. marketing, betul. Tidak hanya semua kemudian hanya tentang marketing, tetapi bagaimana tampilannya, bagaimana Tampilan, ngetek iya. gambar. Itu Sehingga- kan sangat iya, penting. Itu betul. sederhana. Betul. Pernah saya hari inilah kita kalau jualan itu, Om, kadang kita merasakan bagaimana kemudian produk yang kita jualkan itu dianggap iklan oleh orang. Sama seperti ketika kita nonton YouTube, kok ada iklan, skip. Gitu. Nah, bagaimana mengatasi itu dengan produk yang kita jual? Jangan sampai produk yang kita jual itu dianggap iklan oleh orang. Skip. betul. Maka pertama yang didukung itu adalah tentu proses editingnya keren nggak, bagus, menarik nggak, ditarik, bisa dibaca Eye-catching nggak? eye-catching nggak? Betul. Itu kan hal-hal yang sangat simpel, tetapi kemudian butuh perhatian yang dibutuhkan oleh para pelanggan kita di luar sana. Nah ini kalau kemudian sekali lagi ditanya IT itu mau kemana, ke semua bidang itu bisa. Betul. Karena apa? Akan ada sertifikat kompetensi kalau kemudian mereka selesai juga di TI ini. Iya. Ya. Dan itu kayaknya di PLC sudah diwajibkan ya. Sudah diwajibkan, betul sekali, ya, dan itu juga ini sangat kita perlu informasikan ke sahabat sobat PLC bahwa sertifikat sebelum lulus itu diwajibkan untuk memiliki sertifikat kompetensi. dan Jadi berskala nasional. Jadi NSP. teman-teman ketika lulus dari sini kita selain punya ijazah D3 atau Ahlimadiyah juga teman-teman bisa mendapatkan yang namanya sertifikat kompetensi. betul sekali. Betul. Ya. Saya rasa sangat menarik bahwa mungkin untuk berikutnya saya ingin tahu Pak Ondi kira-kira lulusan dari prodi teknologi informasi ini sudah kemana saja? Kan Oh ya, betul sekali. Kalau nggak salah sudah ada lulusan ya tahun kemarin. Sudah. Oke. Baru Mungkin bisa angkatan pertama. baru angkatan pertama. Betul Ini suatu prestasi yang luar biasa nih. Baru angkatan pertama tapi sudah lulusannya sudah diserap Betul oleh sekali. industri. Nah, ini sesuatu hal yang menarik ya. Oke, mungkin Pak Ondi bisa cerita sedikit. Oke. Kadang juga mungkin saya kasih informasi ke sahabat PLC bahwa ketika PKL pun ada mahasiswa kita yang memang sudah dikontrak untuk mulai sekali. kerja. Mungkin bisa diceritakan sedikit.
Oke, bicara teknologi di bagian timur itu, hari ini itu sama seperti kita bicara tentang apa sih itu? Apa sih? Gitu. 4 tahun saya di sini itu orang masyarakat di sini itu masih kita bukan kemudian mendikotomi dan seterusnya, enggak ya. Betul, Tetapi untuk mau jadi apa sih kau ngambil teknologi? Betul. Itu masih harus saya tahu dengar. ya, Harus masuk. Tetapi kemudian terbukti dari alumni-alumninya yang ya saya bersyukur sekalipun hanya segelintir orang yang sudah selesai, baru angkatan pertama kebetulan, yaitu 2 orang anak yang langsung diserap memang. Sebelum mereka selesai juga sudah diserap memang. Bahkan 1 orang yang masih semester 6 hari ini juga sudah diserap, sudah malah. 2 alumni setelah sebelumnya itu diserap di BPS. Oke. Ini Mereka suatu sudah prestasi diterima. yang luar biasa. Jadi disebut bangga, ya yes, itu kebanggaan bagi kita sebagai pendidik. Siapa yang tidak bangga melihat kemudian anak didiknya diterima? Itu output lah. Betul, ya, output. ya. Dan kita sebagai dosen itu ketika kemudian menemukan anak kita yang memiliki bakat tetapi belum diterima industri, kita itu jual. Ya. Itu hebatnya masuk sahabat PLC dimanapun berada. Ketika bergabung di PLC, ketika kemudian kalian memiliki skill, kami sebagai dosen-dosen itu tuh quote and quote-nya adalah kami jual kalian untuk bagaimana diterima di industri di semua hotel yang ada di Labuan Bajo. Sepakat. Dan ini memang bentuk tanggung jawab kami, moral, ya, tanggung jawab kami untuk kemudian mendidik kalian berada di PLC itu adalah untuk diterima di industri di Labuan Bajo. Tapi ingat, jangan ingin langsung saya pengen jadi manajer, saya pengen ya nggak bisa. Yes. Ini harus pelan. Harus dari bawah. Harus dari bawah. Gitu. Jadi itu adalah sebuah kebanggaan bahwa anak teknologi informasi itu sudah banyak diserap di industri dan mudah-mudahan semester ini semester depan ini akan ada PKL. Biasanya oleh industri yang ada di Labuan Bajo, apabila kinerja anaknya bagus biasanya direkrut, ditahan. Nah, seperti kasusnya itu satunya namanya Aristorian Sancaum itu dia ditahan di Sudamala. Okay. Saya pergi ke local collection, saya pergi ke pelataran di sana itu tahu tentang si anak ini bagus. Tahu bisa nggak Pak diumpan, dioper ke pelataran dan seterusnya. Waktu itu kemarin, Bu, HRD-nya pihak selaku daripada Sudamala itu katakan, Pak sampaikan kepada mereka itu langkahi dulu mayat saya kalau mereka mau. Jadi sebegitunya mempertahankan anak ini. Jadi saya bilang, wah ternyata apa ya? Dan sebagai informasi buat sahabat Polisi satu, semua industri yang ada di sini itu masih kekurangan tenaga IT. Betul, sepakat. Kadang-kadang di masyarakat tidak menyadari bahwa seperti handphone, ini semua adalah hasil kerja dari teknologi informasi. Kita ini adalah pengguna-penggunanya. Brainware semua. Semua ini pengguna-penggunanya. Nah, ketika bicara tentang teknologi informasi, nah orang-orang inilah yang menciptakan ya, kurang lebih seperti itu. Informasi-informasi yang ada di mau aplikasi apa saja itu diciptakan oleh seorang lulusan dari teknologi informasi. Jadi memang sebagai informasi juga, tadi kami sempat menyebut hanya 2 profil lulusan, sebenarnya masih banyak. Ya. Kita arahkan juga yang bakat di programmer itu kita arahkan menjadi seorang programmer. Yang bakat di database kita arahkan ke database. Nah ini juga kita seperti yang Pak Direktur katakan itu adalah, mau jadi apa kalian? Masuk PLC. Karena kita punya bakat tersendiri. Ada apa istilahnya ya? Pelatihan khusus untuk minat si anak gitu loh. Jadi misalkan saya bakat di desain, akan ada pelatihan khusus dari dosen. Jadi kayak diberikan suntikan plus gitu loh. Oke, kamu yang bakat silahkan datang ke sini untuk kalian perdalam lagi ilmunya. Jadi makanya Pak kemarin tempo hari itu salah satu TI itu tuh Pak saya mau di database. Okay. Betul, dia perdalam memang semua query-querynya yang perintah-perintah yang ada di dalamnya itu dia pelajari memang. Sampai akhirnya kemudian hari ini ketika kemarin UTS pun juga dia yang paling jago di bagian database. Nah, ini beberapa profil lulusan yang ada di teknologi informasi. Salah satunya itu tadi jaringan,
kemudian network spesialis, database spesialis, spesialis, desain grafis, programmer atau web designer dan yang lain. Itu beberapa yang signifikan lah yang kita sebutkan untuk anak-anak kita. Tetapi kemudian kalau mereka punya bakatnya sendiri juga kita dukung terus di bidang teknologi. Oke. Om, saya sedikit bagaimana Om bisa menghadapi sedikit tantangan nih, karena banyak orang yang merasa bahwa saya bisa kok belajar secara otodidak. Nah itu dia, itu tantangan yang mungkin kenapa harus di PLC. Misalnya kan teknologi informasi kan seperti desain grafis, kira-kira terus editing video, hal-hal yang bisa dibelajar sendiri. Kenapa harus belajar di Kuliah PLC gitu ya, di kuliah, di bangku kuliah khususnya. Betul Ya, sekali. mungkin Om bisa sampaikan kira-kira apa perbedaan antara seorang yang otodidak dan yang belajar di sini, apa nilai plusnya? Itu yang Saya sampaikan Om bahwa tidak ada batasan hari ini untuk belajar tentang dunia teknologi. betul. Oke. Tidak ada batasan. Mau lanjut usia, mau anak SD, mau tidak sekolah, bisa belajar. Bisa. Betul. Tapi kalau ada minat. Betul. Ya. Tapi kan sekarang ini adalah posisinya kita itu terlalu banyak yang hiburan ditampilkan di sosial media kita, di YouTube, mau apa ada. Itu juga tantangan tersendiri bagi pembelajar otodidak itu sendiri. Di teknologi informasi itu, Om, dijadikan sebagai true learner, apa istilahnya itu, sebagai pembelajar Belajar sejati. sejati. True learner. Karena hari ini perubahan teknologi berubah lagi. Betul. Perubahan hari ini tidak akan sama dan tidak akan baku. Besoknya berubah lagi. Bahasa pemrograman hari ini waktu saya kuliah dulu ya, waktu saya kuliah di tahun 2010 itu masih kita kenal masih HTML, PHP dan Java, C, Pascal. Sekarang ini ada namanya Python, ada namanya JavaScript, ada namanya Golang, ada namanya banyak. Oke. Kalau kita tidak diantarkan oleh yang ahli, Betul. Ya. mau kemana? Ya, itu poinnya yang Itulah poinnya. Ya, sahabat PLC itu poinnya. Jadi bahwa, silahkan mau belajar, tidak ada batasan sekali Betul. lagi. Tapi kalau tidak diantarkan, kalian akan pusing sendiri. ya, betul. Harus ada yang meng-guide. Jadi kalau misalkan kita mau pergi ke Flores misalnya Betul. atau ke Ruteng begitu, tentu kita harus ada yang menggait, ada yang petunjuk. Biar tidak salah tidak arah. salah jalan. Salah jalan, betul. Sepakat. Malu bertanya jalan-jalan, bukan Jalan-jalan. lagi sesat di jalan ini. Jalan-jalan, dia tahu jalan tapi tidak tahu arah, tidak tahu mau kemana maksudnya. Iya. Udahlah jalan aja. Dan yang saya dapatkan di teknologi informasi tadi bahwa adalah yang abadi itu hanyalah perubahan. Iya, di Dan teknologi itu- selalu update, upgrade. Hari ini Iya. saya merasa saya yang paling bisa di bidang ini. Betul, enggak. Masih banyak itu teknologi selanjutnya. Nanti lama-lama kita bisa dibilang old school. Old Karena school, orang betul. sudah advance ya. Advance semua Betul. gitu. Dan ya mau tidak mau perubahan itu harus diterima. Sehingga kita di kalangan di bagian di pegiat teknologi, kalau boleh disebut pegiat teknologi begini, harus mau tidak mau, siap tidak siap terima perubahan itu. Oke. Baik sobat PLC, berikutnya kita akan coba membahas bagaimana kurikulum yang disiapkan oleh D3 Teknologi Informasi ini untuk bagaimana bisa relate dengan industri dan juga bisa bersaing dengan kampus-kampus vokasi lainnya, ya, otomatis seperti itu ya. Betul. Mungkin Pak Ondi bisa ceritakan sedikit bagaimana kurikulum yang disiapkan untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Baik, terima kasih Om Paul. Kurikulum yang ada di D3 Teknologi Informasi ini sedikit banyaknya juga dipengaruhi oleh menteri kita sebelumnya, Pak yang di Vokasi, Ya, vokasi. Pak Wikan ya. Pak Wikan. Jadi memang beliau mengharapkan Dirjen Pak Dirjen, Vokasi. Pak betul, Dirjen Vokasi, ya. Direktur Jenderal Pak Wikan ya. Wikan. Beliau banyak memberikan masukan terhadap pembentukan kurikulum untuk khususnya vokasi ya. Yes. Nah, salah satunya yaitu adalah terjadinya link and match. Link and match. Terjadinya pernikahan kalau bahasanya beliau. Betul. Pernikahan antara dunia akademisi dengan dunia dunia industri dan dunia usaha.
Jadi itu terjadi, kebutuhan industri disiapkan oleh akademisi. Sehingga mereka ketika keluar dari kampus tidak kemudian mencari pekerja lain, tapi sudah disiapkan memang. Kenapa? Karena materi yang diminta oleh industri kita sudah siapkan. Ya, di industri di akademisi itu sendiri. Nah, prosesnya cukup lumayan panjang sebenarnya kalau kita harus bercerita banyak. Kenapa? Karena kita harus melakukan beberapa komparasi antara pihak-pihak baik dari kampus lain atau kampus di luar, melihat referensi banyak sekali. Kira-kira kalau mata kuliah ini cocok tidak dengan sesuai. Sehingga pada suatu ketika kita sudah selesai membagi untuk nama mata kuliahnya, semester berapa ditempatkanlah sampai kemudian berada di titik berapa SKS untuk masing-masing kuliah. Maka terbentuklah untuk D3 sahabat Poltek itu kalian hanya menjalani 114 SKS. Itu maksimal. 114 yang ada kurang. SKS ya. Betul, 114 SKS itu selesai D3. Ya, ahli media atau AMD Kom. Kalau gelarnya di D3 Teknologi Informasi. AMD Kom. Betul, ahli media komputer. Lalu kemudian ketika kemudian disampaikan oleh Pak Wikan, terjadinya harus link dan match yang tadi itu, maka tidak cukup pembentukan kurikulum itu hanya dibentuk dengan internal dosen. Nggak bisa, harus libatkan pihak eksternal. Siapa termasuk mereka? Budi tadi itu. Termasuk validasi untuk kurikulum itu salah ya? satunya. Itulah yang kita lakukan, libatkan mereka semua. Kira-kira mata kuliah ini cocok nggak dengan kebutuhan Bapak? Dari pihak hotel, waktu itu seingat saya ya, dari Angkasa Pura juga datang waktu itu. Dari Hotel Jayakarta juga datang, lalu kemudian dari Bea Cukai waktu itu juga lo apa kaitannya dengan karena kita juga bervalidasinya dengan mereka yang butuh di bidang IT juga. Lalu kemudian dari BPS itu waktu itu datang. Kita BPS ya? Betul, untuk input data segala macam itu semua, tolong mereka harus bisa di sini gitu. Kalau zaman dulu masih pakai manual ya. Nah itu, jadi kita memang mengundang mereka semua. Oke, coba adakan satu mata kuliah, anggap saja yang hari ini lagi tenarnya itu Artificial Intelligence. Karena bagaimanapun juga Labuan Bajo ke depannya itu akan menjadi disiapkan untuk menjadi smart city. Saya sampaikan untuk menjadi smart city kita butuh smart people. Maka untuk menjadi smart people dibentuk dulu dari kurikulumnya, tolong bantu sehingga tolong masukkan mata kuliah itu. Salah satu masukan dari industri yaitu adalah kebutuhan untuk artificial intelligence, untuk kecerdasan buatannya tolong adain mata kuliah itu. Sehingga ya kita siap mengadakan mata kuliah itu di kurikulumnya kita. Nah, ini beberapa kurikulum yang kita lakukan, bahwa kemudian bukan hanya D3 teknologi ya sobat. Semua prodi yang ada di PLC itu dilakukan validasi kurikulum bersama pihak eksternal. Betul. Dan itu sudah kita lakukan. Ya. Setiap semester ini ya. Tahun ajaran baru ya biasanya. Betul. Dan buktinya apa? Terjadinya link and match itu. Buktinya setiap alumni kita tidak sedikit langsung direkrut oleh mereka. Karena ini materinya sudah diterima nih. Yeah. Ini materinya sudah ini jaringan dan mereka relate dengan kebutuhannya begitu. Sehingga ini akan sangat membantu sekali terkait kurikulum ini. Sekali lagi bahwa jangan ragu, mari kami tunggu kehadiran kalian untuk bergabung bersama kami di PLC Politeknik El Bajo Komodos. Betul. Kami tunggu di program studi masing-masing itu kalian akan lebih banyak di komputer kalau di program saya. Dari jam 8 60%. Betul, 60%. Dari jam 8 sampai jam 16 sore kalian berada di depan komputer untuk bagaimana menjadi seorang yang menjadi inginkan kalian. Kira-kira seperti itu Om. Jadi kurikulum itu memang kita bentuk dan lakukan validasi bersama pihak industri Dudi ya. Dudi, betul sekali. Baik. Oke, Pak Ondi. Terus untuk kita mungkin melihat sedikit wawasan bahwa Labuan Bajo ditetapkan sebagai daerah super prioritas. Betul. Dan di sini lapangan pekerjaan begitu pesatnya ya dibuka. Sedangkan SDM kita nih masih kurang. Betul sekali. Iya, SDM kita yang terdidik, makanya mungkin kira-kira harapan Pak Ondi untuk masyarakat terlebih khususnya yang
anak-anak muda yang mau kuliah khususnya di D3 Teknologi Informasi, kira-kira harapan Pak Ondi seperti apa kepada masyarakat Baik, yang mungkin ini sebagai closing statement ya Ya. dari saya bahwa ketika kalian mau kuliah, pertama temukan bakat. Ya. Temukan bakat itu yang paling penting. Jangan sampai kalian kuliah hanya sekedar kuliah. Betul. Begitu kemudian kalian selesai dari kuliah yang kalian tidak inginkan, kalian pusing sendiri. Yang kedua, ketika kalian kemudian memilih untuk kuliah, bergabung di PLC. Kenapa saya mengajak kalian bergabung di PLC? Itu setidaknya 2 alasan. Yang pertama, menjaga perekonomian daerah. Ketika kemudian setiap SPP per 6 bulan yang akan kalian bawa keluar, itu juga lumayan besar. 4 tahun akan kalian bawa terus keluar ke daerah. Tetapi ketika kalian kuliah di PLC, maka uang SPP yang kalian keluarkan di sini akan menjadi dan membantu dalam perekonomian ekonomi yang ada di daerah kita sendiri. Itu baru SPP. SPP. Belum lagi biaya hidup. Belum lagi biaya hidup, biaya ini, biaya itu, Iya. banyak pokoknya. Betul. Tetapi ketika kemudian berada di PLC, ekonomi terjaga. Yang kedua alasannya, ketika kalian keluar kuliah, memilih di kuliah di luar misalnya, kalian tidak akan pernah tahu perkembangan yang terjadi di Labuan Bajo, yang kemudian akibatnya mengakibatkan kalian tidak tahu bagaimana melamar pekerjaan di industri. Betul. Begitu kalian kuliah di PLC, PLC setelah bekerja sama dengan puluhan ya industri yang ada di Labuan Bajo. Dengan begitu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, kami bisa menjual kalian untuk kerja di industri. Oleh karena itu jangan ragu, jangan bimbang, apalagi kemudian pusing, bergabung di PLC. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Betul. Oke. Baik, sobat PLC, kita sudah ngobrol bareng dengan Pak Ondi, Kaprodi D3 Teknologi Informasi. Ya, sekarang kita pamit, kita akan melanjutkan aktivitas kita lagi. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Oke. Terima kasih Pak Ondi, kita say hello. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Mantap.